Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Meresapi Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di pagi hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menuntun, menguatkan dan memberkati persekutuan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, dan akan saya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Renungan kita pagi ini akan saya beri judul Kasih yang Menjadi Terang dalam Kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Kita dapat memiliki banyak pengetahuan, kemampuan, jabatan, bahkan pelayanan yang luar biasa, tetapi tanpa kasih, semuanya menjadi tidak berarti. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 mengingatkan bahwa kasih bukan hanya tentang perasaan. Kasih terlihat melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Kasih itu sabar. Artinya, kita belajar menerima kekurangan orang lain tanpa cepat marah atau menghakimi. Dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun di dalam pergaulan, seringkali kita berhadapan dengan orang yang memiliki karakter berbeda dengan kita. Disitulah kasih diuji. Kasih itu murah hati. Kasih mendorong kita untuk memberi, menolong, memperhatikan dan menguatkan orang lain. Tidak selalu harus berupa materi. Senyuman, perkataan yang baik, waktu untuk mendengarkan atau sebuah doa bagi seseorang juga merupakan wujud dari kasih. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Kita semua pernah disakiti. Ada perkataan yang mungkin membekas. Ada perlakuan yang membuat hati kecewa. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar mengampuni. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan kita dari kepahitan. Yesus telah memberikan teladan kasih yang sempurna. Ia mengasihi bukan hanya orang yang mengasihinya, tetapi juga mereka yang menolak dan menyakitinya. Bahkan di kayu salib, Yesus masih berdoa bagi orang-orang yang menyalibnya. Inilah kasih Kristus. Kasih yang tidak hanya berbicara, tetapi rela berkorban. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kasih Kristus sudah terlihat dalam kehidupan kita? Apakah keluarga kita merasakan kasih melalui perkataan dan tindakan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat Kristus melalui cara kita memperlakukan mereka? Jangan sampai kita rajin berbicara tentang kasih, tetapi sulit mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi masih menyimpan kebencian dan kepahitan dalam hati. Hari ini Tuhan mengajak kita kembali kepada kasih. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Kasih keluarga kita, hargai orang-orang di sekitar kita. Belajar mengampuni, jangan mudah menghakimi. Jadilah pribadi yang membawa damai. Sebab ketika kita hidup dalam kasih,
Sesungguhnya kita sedang menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih bukan sekedar kata, tetapi pilihan yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita memilih untuk sabar, mengampuni, menolong, dan tetap berbuat baik, meskipun tidak selalu mendapatkan balasan, kita sedang mempraktekkan kasih Kristus. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain dapat merasakan bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah pagi yang indah ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan. Berikan kami hikmat di dalam mengambil keputusan, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan hati yang tetap percaya kepada. Jadikan kami berkat bagi setiap orang yang kami jumpai pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.